Yo, balik lagi sama Om Sanang. Hari ini Om Sanang tidak akan membahas tentang seks, tapi akan memberikan solusi. Mungkin bisa membantu kalian dari permasalahan ekonomi, karena dunia ini permasalahan ekonominya semakin parah. Apalagi lockdown lah, habis itu nanti ada PPKM, ada PPKM level 1, nanti mungkin level 9 gitu kan. Itu Om Sanang melihat teman-teman sudah mulai kritis dari sisi ekonomi. So, kemarin ini Om Senang sudah membuat tentang 7 Ways of Love namanya. Jadi itu adalah cara untuk menjual apapun cuma 7 step. Sebenarnya Om Senang harusnya mengajarkan ini ke orang gak gratis, internal doang. Cuman karena sepertinya dunia ini memerlukan lah skill inilah. Jadi Om Senang akan bagikan ke kalian gratis, karena untuk membantu teman-teman kita yang ya mungkin buat makanannya udah nggak bisa. So, buktinya dari mana skill lu itu berhasil atau enggak? Gue mengambil hasil komisi dari jualan. Nah ini karena 7 Ways of Love, gue ngambil ya ini satunya 10 juta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gue ngambil 70 juta buat ya sampel aja lah, duitnya mana, ntar dibilangnya bohong. Nah, duitnya dari mana? Lu bisa aja dari wedding mati bro, bisnis fuck up. Di video sebelumnya beberapa tahun lalu lah mungkin gue ada bikin video tentang usaha apa aja sih yang bangkrut, dan itu gue udah jelasin di situ. Nah ini adalah hasilnya dari 7 Ways of Love. Ingat ya, ini skill bisa digunakan untuk apapun, bukan untuk ekonomi lah, bisa buat percintaan lah, itu banyak macam. So, 7 Ways of Love yang akan gue ajarin. Nah, latihannya dari mana? Gue dapet duit ini dari mana? Nah ini jujur aja, ini lu bisa menjual produk. Ini salah satunya aja sih. Produk lu bisa apa aja, macam-macam. Di sini gue ada 2 produk. Dua-duanya kesehatan, karena zaman sekarang kesehatan itu penting. Dia ada 2, ada yang model kayak begini nih, AFC Utsukushi, ada lagi warna biru, gue stoknya habis. Subarasi SOP lah bilangnya ya. Habis itu ada yang begini nih, putir namanya. Nah bedanya, kalau yang putir ini satu begini nih 5 juta, dan lu kalau mau join lu harus beli 7. Jadi lu harus mengeluarkan modal 35 juta. Dan saat lu menjual ke orang 35 juta, lu dapat 3 juta komisinya. Tapi kalau yang Utsukushi ini, untuk masuk itu modalnya 3,5 juta. Lu kalau jual ke orang 3,5 juta, lu dapat komisinya berapa? Ya 300 ribu. Kalau lu jual yang 35 juta, dapatnya berapa? 3 juta. Nah gitu, 10 kali lipat, karena produk yang dijual harganya hampir 10 kali lipat untuk paket joinnya. Nah setelah lu join, lu bisa jual 2 produk ini gitu loh. Nah jual produk dapat komisi. Nih hasilnya. Hari begini cari duit susah. Jadi ini gue bilang bisa jadi solusi buat lu semua yang mungkin buat makan aja udah gak ada. So kalau misalkan lu masih punya dana, modal, jangan sampai kalian menginvestkan ke tempat yang salah. Nah semua tempat mau usaha apa bener lah, cuman caranya bagaimana. Nah kalau misalkan masuk di bisnis apapun, lu nggak punya triknya, lu nggak bisa jualnya, itu jadi masalah. Mau bisnis apapun lu nggak bisa jualnya, itu jadi masalah. Nah dengan 7 Ways of Love ini, lu bisa menjual apapun. So ini 2 barang produk MLM ya. MLM itu orang apa MLM udah males, semua pasti begitu. Nah kenapa gue bisa jual segini banyak? Nah kalau misalkan lu menggunakan cara yang salah, orang pasti udah anti sama MLM. Nah kalau misalkan lu menggunakan teknik gua yang 7 biji ini lu gak akan kehilangan teman, lu gak akan diblokir gitu loh. Semua fine aja, berteman seperti apa adanya, lu gak bakal dijauhin. Penyakitnya apa?
Karena orang tidak bisa menjual produk dengan pendekatan yang benar. Nah, misalkan lu punya pulpen, lu disuruh jualan pulpen. Ini pertanyaan banyak yang udah tahu nih, harusnya jawabannya nih. Lu kalau disuruh jualan pulpen, produknya pulpen, lu tawarin ke orang, lu mau pulpen nggak? Biasanya dia orang menjelaskan tentang pulpennya itu fiturnya bisa apa aja. Pulpennya dari emas, ini bekas presiden Amerika. Habis itu ini kalau misalnya lu tanda tangan pakai pulpen ini, lu bakal sukses lah, bla bla bla. Semua yang dijelaskan adalah produknya. That's the problem. Banyak orang yang menjual sesuatu, dia hanya mementingkan produknya apa, tapi dia tidak mementingkan needs dari customer itu sendiri. Kalau lu mau mencoba jualan pulpen dengan cara yang tadi, orang kemungkinan besar ya ngapain, gue pakai pulpen biasa juga bisa, ngapain gue pakai pulpen lo gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan lu menjualnya, kita mau seminar nih, gue butuh tanda tangan lu. Nah, saat itu orang nggak punya pulpen, lu tawarin pulpen, nih gue ada pulpen nih, 2.000 aja lah buat lu. Dia pasti beli karena dia butuh untuk tanda tangan gitu loh. Tapi kalau misalkan dia nggak butuh, ya lu mau tawarin pulpen kayak apa juga dia nggak akan pernah beli. Nah, inilah kuncinya untuk menjual dengan pendekatan yang benar. Nah, 7 Ways of Wolf itu gue ciptakan melihat dari cara serigala berburu hewan, berburu banteng misalkan. Nah, mereka biasanya serigala itu, mereka akan observasi dulu, lihat nih, kawanan kebonya di mana nih, kawanan sapinya di mana, ada di sono apa di sini gitu loh. Nah, tapi kalau mereka udah tahu, mereka analisa dari kumpulan sapi itu mana yang paling lemah, paling gampang untuk diburu, misalkan anaknya nih, atau ada sapi yang udah pincang. Nah, itu nih analisa dia udah tahu nih, udah tentukan, dia akan kejar, chasing gue bilangnya. Jadi mereka akan mengejar supaya si sapi yang lemah tadi, anak sapi itu tercerai-berai dari teman-temannya yang kuat-kuat tuh, kepala sukunya lah, ya mamanya lah, bapaknya lah. Nah, itu dijauhin dulu, dikejar sampai sisa si anak sapi doang yang, atau sapi yang kakinya patah tadi. Nah, tapi kalau misalkan dia udah sendirian, kita baru attacking. Itu tergantung dari bagaimana cakarnya, bagaimana giginya, bagaimana cara loncatnya gitu loh, cara attackingnya. Nah, biasanya kalau udah di attacking gitu, sapinya bakal jatuh, pasti gigit leher, gigit mana. Jadi posisinya tuh udah sapinya udah jatuh, udah gak bisa ngapa-ngapain, dan mereka udah digigit. Itu gue bilangnya intimidation. Diintimidasi, lama-lama stres, dia mati. Nah, tapi ada kondisi dimana dia berontak, bisa kabur. Nah, kabur, dia lari lagi tuh. Nah, itu ada namanya step di 7 Ways of Wolf, looping namanya. Jadi dia mulai lagi dari attacking lagi, jatuh, intimidation lagi, sampai mati. Nggak mati, ya dia akan bangun lagi, kejar lagi, balik lagi ke attacking. Tapi ada batasan untuk stopnya. Ya udahlah, udah nggak bisa closing. Jadi gue harus pergi gitu loh, cari sapi yang lain gitu loh. Nah, itu di 7 Ways of Wolf mengambil ide dari cara berburu serigala. Nah, bagaimana penerapannya 7 Ways of Wolf ini untuk jualan, untuk minta PS5 ke bini lu gitu kan? Ini caranya. Pertama, observation. Nah, observation ini kita belajar untuk networking. Lu kalau mau sukses, teman lu harus banyak. Dan teman lu harus banyak, bagaimana caranya? Lu harus belajar untuk care secara tulus dari diri lu ke teman-teman lu. Gue biasanya dulu sebelum gue menciptakan ini, gue orangnya antisosial mungkin ya, jadi temannya nggak ada teman lah segala macam. Nah, sekarang gue temannya udah lumayan banyak dan hubungannya masih baik sampai sekarang, meskipun dulunya mungkin nggak baik. Nah, dari observation itu kita bisa menggunakan cara di medsos ya, zaman sekarang kan medsos. Lu di medsos lu bisa share hal yang lucu atau yang jorok, atau ya fun aja lah, semua lah observation. Atau lu bisa nanya temen lu abis dari luar negeri dia foto, lu bisa di mana tuh fotonya, bagus lah segala macam ya, basa-basi lah, ngobrol untuk ya silaturahmi lah, udah lama gitu kan. Itu observation. Nah, kedua, analisa. Nah, saat observation nih, udah tahu sapinya di mana, udah buka,
udah buka omongan, ngobrol, itu nggak bisa lo langsung, gue ada bisnis nih, ini orang tua lu kemarin sakit ya, gue ada obat nih. Itu yang membuat nih orang, nih si Wewe kampret nih, nyari gue buat jualan. Itu yang bikin MLM lah. Lu mau jualan produk apapun, asuransi kayak, lu akan diblokir abis, lu nggak akan punya teman lagi. Itu salahnya di situ, karena pendekatannya salah. Nah kalau di Seven Ways of Wolf tidak begitu. Di sini ya observation. Lu nggak bahas produknya sama sekali, nggak usah ngomongin produk sama sekali, ngomong aja ngalor ngidul keluarga lu gimana kayak bla bla bla. Nah saat observation itu lu udah buka, omongan udah kebuka, ngobrol dong. Nah saat ngobrol itulah baru namanya analisa. Nah di Seven Ways of Wolf analisa, kita lihat sapi mana yang kejarnya gampang. Maksudnya apa? Kalau di dunia real, saat lu ngobrol sama temen lu, dia kan biasanya cerita nih, iya nih gue kemarin abis di PHK lah, atau iya orang tua gue kemarin abis sakit stroke misalkan atau apa. Lu analisa, lu collect datanya tuh, dia orang tuanya masih ada atau enggak, kesehatannya bagaimana, dia udah married atau belum, anaknya berapa, terus ada misalkan cerita anaknya abis meninggal kayak atau apa. Lalu harus tahu tuh semuanya tuh. Jadi lu harus tahu cerita temen lu dari awal sampai akhir. Nggak usah lengkap-lengkap, yang penting-penting aja. Yang nggak usah lu juga nggak mungkin nanyanya seperti detektif. Jadi waktu analisa itu lu tidak boleh jadi detektif. Kalau ada slide gue tulis tuh, jangan menjadi detektif. Jadi nomor KTP lu berapa, nomor handphone lu berapa, lu tinggal di mana sekarang, abis itu orang tua lu tinggal di mana, orang tua lu masih ada atau enggak, adik lu udah berapa. Jangan kayak begitu, ngobrol biasa aja ngalor ngidul sambil lu tanya, analisa, sekalian lu ambil datanya. Nah misalkan dia udah nggak punya orang tua nih. Nah kalau misalkan lu nggak melakukan analisa dan lu langsung tawarin produk di awal, observasi, ngobrol, ini bagus tuh buat orang tua lu, orang tua gue udah nggak ada bro. Itu salah, karena lu tidak melewati fase analisa. Kalau analisa lu udah tahu collect datanya udah bener, lu nggak mungkin lu tawarin orang tuanya nggak ada gitu loh. Itu juga nggak menyakiti hati temen lu gitu loh. Makanya penting pendekatannya sampai 7 lu bayangin. Ini baru step 2 sampai 7. Tapi lu nggak akan dimusuhin sama temen lu. Ini untuk apapun ya. Observasi udah, 2 analisa udah. Nah saat dia udah cerita permasalahannya, itu kita chasing. Misalkan nih, masalahnya tentang ekonomi. Gue gak ada duit bro, gue gak tahu nih. Ada sih duit, gue gak tahu mau usaha apa. Temen gue nawarin kripto, gue beli doge, dibanting jadi pom-pom. Gue ditawarin kemarin robot. Abis robot setor duit, hilang. Robotnya hilang, duit gue juga hilang, pusing. Nah lu kan berarti tahu dia butuh untuk investasi. Atau dia habis di PHK dapat duit pensiunan nih, gue mau usaha tapi usaha apa, bingung. Nah itu berarti dari ekonomi. Nah dia pasti nanya juga, lah lu gimana sekarang? Wah gue sih tinggal cerita ya, wedding mati bro, restoran tutup, cafe tutup, lo mau jualan apa? Habis itu sekarang gimana? Ya untung ada MLM gini lah ya, business networking lah, jualan produk. Nah duitnya lumayan buat hidup lah, buat beli susu anak lah, bla bla bla. Nah tapi kalau misalkan dia udah, maksudnya apa tuh, kayak gimana sih, chasing akan mulai ke attacking kalau dia sudah nanya. Kalau dia tidak nanya, lu mau nggak usah lu ngomong ngalor ngidul aja. Chasing itu lu mengarahkan topik. Kalau misalkan lu dianalisa, lu udah tahu dia needs-nya apa, dia butuh kesehatan atau butuh duit. Nah kalau lu udah tahu duit, lu bahasnya tentang duit, tentang usaha, sampai ngarahin ke arah dia nanya lu tentang usaha apa. Kalau misalkan kemarin, oh iya nyokap gua stroke, diabetes misalkan. Oh kemarin teman gua ada tuh diabetes juga, pakai ini sih apa, SOP bagus nih. Kayak apa tuh? Nah itu dulu baru pendekatan attacking setelah chasingnya lu udah tahu dia uang atau sehat. Udah ngerti ya? Kalau dia sehat, lu bahas terus, chasing terus tentang kesehatan. Kemarin ada tapi proses chasing ini jangan pernah lari dari topik. Kalau misalkan dia udah kena chasing, lu jangan ngomongin yang lain. Misalnya kemarin mama gue stroke. Gue udah cobain obat macam-macam,
nggak ada yang bagus. Oh, gue kemarin ada nih produk dari Jepang bagus SOP untuk diabetes. Nah, dari Jepang ya. Oh, kemarin teman gue dari Jepang tuh. Lu tahu gak makanan enak lu? Wagyu di Jepang tuh A5 tuh enak banget. Oh, nah lu langsung lari tuh dari ngomongin SOP lu ngomongin sapi di situ kan. Iya bener-bener. Lu cobain ini di takoyakinya di toko A tuh enak banget. Lu melarikan topik chasing lu yang buyarin. Kalau misalnya temen lu yang bahas yang lain, lu balikin lagi ke arah obat diabetes, vitamin, suplemen diabetes, terus balikin terus. Kalau misalkan dia udah memang lu lihat, ini orang bangke banget ngomongin diabetes mulu, nah lu bahas yang lain, udah selesai, jangan dilanjutin gitu loh. Tapi kalau misalkan lu lagi chasing dan dia sedang fokus di produknya, oh bagus ya, lu buat diabetes, lu jangan pernah bawa lari sendiri ke topik yang lain. Itu bodohnya lu, chasing lu gagal. Berarti waktu lu chasing anak sapi ini, fokus lu buyar. Oh, yang pincang kayaknya lebih enak tuh. Nah, lu lari ke sono gitu. No. Chasing akan gagal di situ. Tapi kalau misalkan dia udah nanya, oke nih, diabetes bagus. Oh, kayak apa sih obatnya? Kayak apa sih suplemennya? Nah, lu baru jelasin attacking. Nah, di saat attacking tadi gue bilang, lu harus punya cakar, lu harus punya gigi, lu harus otot, lu harus kuat, lu loncatnya bagaimana? Attacking itu apa? Lu harus tahu ini produk mau yang putir kayak atau KFC lah, lu harus tahu dari A sampai Z fungsinya apa aja, kandungannya apa aja, lu harus tahu. Jadi lu harus tahu bagaimana cara pakai cakarnya, bagaimana cara pakai giginya, bagaimana cara loncatnya. Lu harus tahu banget produk. Itu pentingnya namanya produk knowledge. Banyak banget orang yang gak ngerti produknya jualan. Produk knowledge itu kenapa penting? Karena takutnya di dalam kandungan produk yang akan lu jual itu ada orang alergi itu. Ada yang misalkan alergi kolagen misalkan. Ini mengandung kolagen dan lu nggak tahu. Dan saat lu serang, lu kasih infonya ngaco karena produk knowledge lu ya nggak tahu apa-apa. Pokoknya gue jualan, produknya bagus dari Jepang. Isinya apa gue nggak mau tahu gitu loh. Itu jangan pernah kayak begitu. Jadi lu harus tahu banget isinya apa. Jadi lu nggak bohongin orang, itu namanya. Dagang lu bisa maju kalau lu nggak bohongin orang. Gue paling benci tuh bohongin orang. Itu nipu orang namanya. Jadi sejujur-jujurnya aja. Kalau memang gue alergi, kalau kolagen sih, kalau gitu jangan pakai yang ini gitu loh. Gue bisa coba cari yang lain gitu loh. Jangan pernah membohongi orang demi keuntungan lo sendiri. Itu paling anti, nggak boleh. Nah kalau misalkan itu udah oke, dia nanya tuh waktu attacking pasti dia nanya itu kayak ngelak gitu loh. Pas lo nyerang dia ngelak gitu misalnya. Oh, berapa duit? Mahal. Harganya berapa? Dasar dia nanya harga. Ya lu kalau produk lu jelas, lu bisa jelasin tuh. Yang ini harganya sekian, 1.650, yang ini 1.750, yang putir 3,5 juta, misalkan 5 juta gitu loh. Lu punya datanya lengkap. Dia nanya apapun, dia ngelak kemana pun lu bisa jawab. Nah, berarti lu attackingnya lu jago. Attackingnya cakarnya udah lengkap, gigi lu udah tajam, loncatnya gimana, otot lu udah kuat gitu loh. Itu pentingnya attacking. Nah saat dia sudah tertarik banget, ini cocok banget nih, itu masuk ke intimidation. Nah di intimidation itu ada pentingnya tonality namanya. Ini gue pelajarin dari mana? Gue belajar buku tentang Jordan Belfort. Jordan Belfort itu mengajarkan tentang termasuk skill NLP, Neuro Linguistic Program namanya. Nah secara tidak langsung mirip hipnotis sebenarnya. Nah cara ini detail banget sebenarnya. Lu kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi ada caranya, dan untuk saat telepon pun ada skillnya. Nah ini gue kasih tahu simpelnya aja. Dia ada dibagi 3. Waktu intimidation ada dibagi 3. Ada body language, ada tonality, dan ada words, kata-kata. Tonality itu apa? Nah kayak gue ngomong nih, gue ngomong tuh naik turun. Misal, contoh, kalau lu nggak pakai tonality, jadinya begini. Gue ada obat bagus, putir namanya. Ini keren banget deh, harganya mahal, orang kaya pada pakai. Atau ini gue ada produk dari Jepang, bagus banget, fungsinya buat diabetes bagus. Kalau lu pakai tonality, bedanya. Gue ada produk bagus banget bro, dari Jepang. Ini semua orang udah pakai, artis pun pakai. Itu tonality. Nah kalau misalkan body language itu gerakan tangan. Lu pakai tonality tapi badan lu diam aja.
bro, gue punya obat bagus banget dari Jepang, gila ini semua artis pada pakai. Lu kayak orang stroke bro. Nah makanya itu penting untuk mempelajari tonality, body language, dan kata-kata. Nah kata-kata bagaimana ya, lu pasti banyak latihan, pasti banyak ngomong gitu loh. Nah tapi kata-kata itu cuman berpengaruh 10%. Gue bilang jadi 45%-nya itu dari tonality, 45%-nya lagi dari body language, 10%-nya cuman words, kata-katanya. Untuk closing, kalau body language lu bagus, tonality lu bagus, words-nya juga udah oke, kemungkinan besar lu akan closing gitu loh. Nah, saat attacking, itu tonality lu harus tinggi. Saat lu menjelaskan kepedean lu tentang produknya, lu harus jelasin dengan sangat pede. Attacking, tonality harus tinggi. Misal, ngomongin tentang kesehatan. Ini obat, ini suplemen bagus banget dari Jepang. Kalau lu pakai tonality, itu dipakai saat attacking dan intimidation. Caranya, attacking, tonality-nya tinggi, nada lu. Meyakinkan orang kalau produknya bagus. Saat orang mau closing, itu lebih attacking, nada lu tinggi di atas. Orang mikir masih pakai logika. Saat intimidation, lu harus turunin sampai ke hati. Orang closing saat turun ke hati. Orang mengeluarkan isi aib-aib di dirinya saat sudah masuk ke hati. Dia sudah percaya sama lu. Nah ini caranya. Kalau misal lu attacking, ini produk bagus banget bro dari Jepang, ini semua orang udah pakai, itu di attacking, nadanya tinggi. Saat lu mau masuk ke hatinya, misalkan dia buat orang tuanya, kalau orang tua lu pakai, kemungkinan besar sembuh. Coba aja dulu. Lu bisa pikirin bagaimana kalau misalkan kondisi orang tua lu yang diabetes, kakinya luka, basah, bisa kering, bisa jalan. Perasaannya tuh seneng banget. Nah itu tonality-nya diturunin saat intimidation. Intimidation itu kita harus samain frekuensinya. Kita harus menyamakan kondisi kita seperti pain-nya mereka. Tadi mereka pain-nya apa? Kesehatan. Lu ngomongin tentang impian mereka saat pain itu sembuh. Kalau kesehatan, lu bisa mengarahkan kata-katanya ke, lu bisa bayangin gak kalau misalkan orang tua lu udah gak usah pakai kursi roda lagi, bisa jalan-jalan lagi, tonality rendah terus, emosi turun dari logika ke hati, ngomongnya pelan, tapi dari segi kesehatan. Tapi kalau misalkan dia punya pain-nya, gue udah malas nih tiap hari gue pasti ke kantor, udah gitu di PPKM, di blok-blok gue naik motor capek. Nah lu bisa ngomong tentang kerjaan. Lu bisa bayangin kalau misalkan nih, ini bisnis udah jalan, dapat nih duit segini nih, udah gak usah kerja lagi bro. Lu bisa bayangin gak, lu gak usah ke kantor lagi, lu gak usah naik busway lagi, lu gak perlu kehujanan, lu gak perlu maki-maki orang di tengah jalan yang bawa motornya itu pada goblok, bawa mobil pada goblok gitu misalkan kan. Itu lu bisa pendekatan ke arah pain-nya mereka. Pain-nya itu lu amplify namanya tuh. Abis luka, abis lecet lu attacking, lu kasih garam biar lebih, aduh iya ya bangke ya, mending gua gak usah kerja ya gitu loh. Itu pendekatan intimidation kalau misalkan dia di arah ekonomi. Lu harus tahu pain customer lu apa, pain temen lu apa. Jadi lu bisa mengarahkan intimidation ini sangat menyakitkan. Dan ini adalah solusi untuk masalah mereka. Itulah intimidation. Tonality, attacking tinggi, pas lagi intimidation diturunin. Itu tonality. Nada lu bicara. Attacking harus yakin. Tapi kalau misalkan udah ngomong ke hati harus pelan-pelan. Nggak mungkin kan kalau misalkan lu ngomong sama bini lu, mami, I love you. Beda sama mami, I love you. Kan beda. Pakai hati. Orang bisa closing, jualannya sukses karena pakai hati. Lu nggak bisa nadanya tinggi terus ya, orang nggak nyampe ke hati. Itu intimidationnya. Terus body language yang tadi gue bilang, gerakan tangan pas segala macam, itu lu harus dilatih. Bagaimana sih latihnya? Perlu gue jualan produk? Ya enggak juga.
Misalkan nih pas lu pulang lu mau beli PS5 misalkan. Gila Mi, itu PS5 gila bagus banget. Bisa main game berantaman. Nanti kita bisa main berdua nih, main game berantaman seru banget tuh PS5. Itu si Andre misalkan, itu habis beli PS5 lumayan loh Mi, dia intimidation nih. Dia habis beli PS5 biasa kan ke spa terus tuh, jajan main cewek. Sekarang di rumah terus temen bininya main berdua PS5 tuh. Dalam hati bininya, isi kampret PS5 kan mahal gitu kan. Nah itu pendekatan kayak gitu. Lu bisa menggunakan tonality body language lu untuk membahas apapun di rumah pun sama. Nah kalau misal lu di rumah udah biasa nih mau beli PS5 kayak, atau mami aku mau itu dong, stick buatan kamu yang enak itu loh. Nah itu tonality turun. Nah, itu untuk minta PS5 lah, untuk dimasakin lah. Gila Mi, hari ini kamu cantik banget. Aduh gila, hari ini aku pegel loh Mi, kamu bisa pijitin aku gak ya gitu. Tapi tonality itu turunin. Itu lu bisa latih di kehidupan normal. Nah tapi kalau misalkan lu udah pro, lu bisa terapin ini untuk jualan. Kayak tadi gue bilang tadi. Udah oke, udah jelas ya. Tonality, body language itu penting. Kalau nggak lu kayak orang stroke, words lu bisa pilih macam-macam kata-kata. Lama-lama lu jago lah kalau misalkan pemilihan katanya yang bagus yang mana. Latihan dari mana? Di rumah. Ngobrol aja sama keluarga lu, kayak temen lu, kayak menggunakan tonality, body language agar intimidation lu top. Nah, habis itu kalau misalkan intimidation udah waktunya closing. Closing simple bro. Gimana menurut lu? Tadi kan attacking tinggi, emosi turun. Waktu closing naik, lu kagetin. Itu udah ada rumus di, ya gue nganggapnya itu mastermind. Lalu lu bagaimana memanipulasi otak orang, karena gue ngapain banget sama Joker itu pinter banget untuk memanipulasi otak orang, dan menurut gue itu adalah seni. Tinggi, rendah, naik waktu closing, itu kemungkinan besar lu closing gede. Gimana menurut lu? Bagus gak? Cocok nih buat orang tua lu? Oh iya, harganya berapa? Itu lu closing. Tapi kalau misalkan biasanya nih, gue pikir-pikir dulu deh, atau bentar ya gue nanya bini gue dulu, bentar ya gue tanya orang tua gue dulu, bentar ya gue nanya saudara gue dulu, nanya apa bla 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 bla. Nah di closing ini ada kata-kata yang paling bagus menurut gue. Bagaimana cara lu looping? Step terakhir adalah looping. Nah di looping ini lu tinggal bilang, bro kita kan temenan udah lama. Sebenarnya gue udah dari 1000 orang yang nggak mau, itu semua jawabannya kayak lu nih. Gue nanya bini lu dulu lah, bla bla bla. Kita kan udah deket nih. Sebenarnya itu ada hal yang lu masih ngegantung. Lu ngomong aja, kan udah akrab nih. Lu kurang di mana? Apa harganya kemahalan? Atau misalkan gue takut produknya kurang apa. Nah itu adalah lu balik lagi ke attacking. Iya bro, masalahnya mahal, gue gak sanggup sekarang, lagi susah. Bisa cicil, bisa gue bantu proses cicilan. Oh bisa ya, nah itu loh. Jadi mereka akan membuka kembali, ngelak kembali, lu balik lagi ke arah attacking tadi. Nah waktu closing, lu menggunakan kata-kata tadi yang gue bilang, supaya dia mengeluarkan masalah sebenarnya apa. Dia gak closing. Nah di 7 Ways of Wolf gue ada buat 2 yang membuat lu stop, gak looping attacking lagi, biar lu gak dimusuhin bro. 1, duit. 2, time, waktu. Kalau duit, dia buat makan aja udah gak ada duit nih bro. Lu boro-boro lu mau ajakin join bisnis apapun, buat makannya gak ada, gak akan pernah closing. Itu gue bilangnya delay closing. Tapi dengan pendekatan lu dari awal sampai akhir menggunakan 7 Ways of Wolf yang gue jelasin tadi, besok-besok nih dia udah punya duit. Ada lagi nih teman gak tau siapa lah, nawarin barang yang sama. Dia belinya sama siapa? Pasti sama lu. Kalau pendekatan 7 Ways of Wolf lu bener, dia akan AFC ya? Putir ya? Oh iya boleh. Tapi nanti deh, ntar gue pikir-pikir dulu. Dia pasti langsung inget, wih si Wewe kemarin nawarin nih, atau mending gue beli sama dia gitu kan. Karena pendekatan lu bener, udah masuk ke hati. Jadi lu juga nggak memaksakan. Oh ya udah, kalau memang timing lu nggak ada, nanti kalau lu udah ada duit lu kabarin gue aja, santai lah gitu. Habis itu ya ngobrol yang lain lagi. Lu tetap punya teman, bukan dimusuhin gitu loh. Nah kedua adalah time. Bisnis apapun lu butuh waktu.
Kalau misalkan dia baru lahiran anak ke-7 misalkan. Anaknya ada 7 bro, gue anak 2 aja gue pusing. Anaknya 7, lu suruh jalanin bisnis gak akan pernah bisa gitu loh. Udah stop, makanya dianalisa tadi kalau lu udah punya datanya, keuangannya lagi bonyok. Kedua, ngurus anaknya udah setengah mampus, time-nya gak ada. Ya lu networking aja, nanya kabar, menjalin tali silaturahmi tanpa ke attacking, intimidation, bla bla bla, nggak usah gitu loh. Ya lu ngobrol sama siapa aja, satpam kayak lu ajak ngobrol, kayak OB kayak lu ajak ngobrol, kayak semua itu semua bisa closing, delay closing kalau misalkan mereka sudah lu pendekatan 7 ways of life oke. Timing closingnya lu akan berhenti di duit dan time. Kalau mereka punya dua alasan ini, udah lu stop. Lu mau sampai bibir lu berbusa, dia juga nggak ada duit lagi bro. Lu mau ngomong sampai berbusa, anaknya nggak mungkin dibunuh-bunuhin semua kan, 7 dipotong-potongin buat jalanin bisnis, yang nggak mungkin. Tapi untuk hidup, duit nggak boleh diem. Lu harus jalan cari duit terus gitu loh. Makanya nabung, irit, ya Om Senang udah ngajarin lah gimana cara irit lah, makan nasi cuma kecang bla 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 bla, ya beda-beda kasus. Ini gue ngejelasin tentang 7 ways of wolf. Nah kalau misalkan tadi udah closing, looping ke attacking, intimidation, closing, looping lagi, attacking, intimidation, dan alasan terakhir keluarnya time dan money, itu berarti lu delay closing, udah selesai. Tapi besok-besok ya lu namanya temen lu ya, ngobrol aja, lumayan kok. Jadi bisnis networking ini, lu mau yang 1.650.000, lu mau yang 5 juta kayak itu, anggap sebagai bahan latihan. Yang penting apa? Networking. Orang kalau mau bisnis apapun, mau sukses, teman harus banyak. Kalau lu nggak kenal siapa-siapa, misalkan nih temen lu ada mau jual besi, temen lu lagi nyari besi, tapi lu pas temen lu nyari besi, lu nggak punya teman yang punya besi, nggak ada bisnis. Mau bisnis apa susah. Lu mau bikin usaha, gue butuh furniture, lu punya teman furniture bisa kasih lu harga yang lebih masuk akal dibanding lu diketok orang nggak kenal. Itu loh networking. Jadi nggak ada jeleknya bisnis networking, yang jelek adalah cara pendekatannya yang ngaco, membuat ya mau MLM lah, mau apalah. Kalau pendekatannya ngaco, itu yang membuat di dunia ini menjudge bisnis networking it's like a bullshit, karena pendekatannya salah. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang cuman mengajak join, kagak diajarin. Ya, yang penting masuk gue cuan gitu loh. Di sini gue mengajarkan lu 7 ways of wolf. Ini harusnya nggak gratis, karena gue lihat di dunia ini sudah berat banget, semakin berat hidup. Makanya gue share nih ilmunya. Gue udah bikin capek-capek, dan gue udah menerapkan ini di kehidupan gue. Nah, ya macam gini lah. And it's fucking well done. Lu bisa gunakan 7 ways of wolf ini untuk percintaan, untuk membuka sisi gelap seseorang sampai terdalam-dalamnya. Lu bisa gunain buat bisnis, lu bisa gunain buat kerja lu di kantor. Ini sangat berguna nih 7 ways of wolf. Gitu aja sih. Untuk saat ini bisnis yang bisa gue tawarin, lu tolong ajarin gue deh. Gue mau usaha. Nih 2 produk. Kalau lu mau, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting gue udah ngajarin 7 ways of wolf untuk membantu kalian semua. Mungkin bisa membantu, semoga membantu gitu loh. Cukup sampai di sini aja sih. Semoga bisa membuka cara pikir kalian bagaimana untuk jualan. Nah, kalau misalkan kalian mau bisnis MLM yang tadi gue bilang, itu ibarat kata tuh pedangnya perisainya lah. 7 ways of wolf gua itu bagaimana cara menggunakan pedang perisainya, itu bagaimana caranya. Nah, senjata yang gue punya sekarang adalah putir, investasinya 35 juta, dan AFC 3,5 juta modal untuk join. Lu punya senjata buat perang, gimana cara perangnya gue udah ajarin tadi 7 ways of wolf. Nah, yang AFC ini lagi promo sampai 17 Agustus 1.650.000. Lu beli satu box aja, lu nggak usah beli 2 box, lu udah bisa join seumur hidup. Lu mau jalanin kayak, lu mau nggak jalanin kayak, terserah. Pokoknya lu akan masuk di sana member seumur hidup.
Kalau misalkan lu join yang 3,5 juta yang AFC misalkan, cuan lu sekali jualan ya 300.000. Tapi kalau lu masuk yang putir, modalnya 35 juta nih, tapi lu kalau jualan sekali masuk 3 juta, 10 kali lipat. Nah lu terserah lu mau yang mana. Modal lu kecil ya dapatnya dikit, lu mau yang gede ya dapatnya banyak. Gitulah. Lu mau usaha yang perhotelan ya cuannya gede. Lu kalau mau jualan es lemon ya cuannya kecil, kayak gitulah. Sama aja gitu sih. Jadi semoga bisa membantu kalian skill ini. Gue bagiin gratis untuk membantu kita semua untuk melanjutkan hidup dengan baik. Sampai jumpa, semoga membantu ya skill ya.